karma dalam Islam, agar sekaligus bukan hanya menjawab pertanyaan Wulan, tapi pertanyaan banyak orang tentang apakah karma itu ada dalam Islam. Dalam Al-Quran di beberapa ayat, bukan hanya satu ayat, Allah menegaskan bahwa setiap orang akan menanggung dosanya sendiri. Misalnya Allah katakan dalam Suratul An'am ayat 164 bahwa setiap orang itu akan menanggung dosanya sendiri dan tidak akan dia menanggung dosa dari orang lain, dan semuanya itu akan kembali kepada Allah. Para mufassir ketika membahas tentang ayat ini menjelaskan bahwa dalam Islam itu tidak ada hukum karma, dalam artian seseorang menanggung akibat dari dosa yang dilakukan oleh orang lain, entah itu orang tuanya, saudaranya, atau siapapun. Setiap orang dalam Islam akan menanggung dosanya sendiri. Karena itu Imam Jauzi ketika menafsirkan ayat ini menjelaskan bahwa dosa orang tua itu akan ditanggung oleh orang tua itu sendiri, tidak oleh istrinya, tidak oleh anaknya, tidak oleh cucunya, tidak juga oleh keturunannya. Semua dosa yang dia lakukan akan ditanggung oleh dirinya sendiri. Imam Nawawi Al-Bantani ketika menafsirkan ayat ini menyebutkan bahwa ayat ini asbabun nuzulnya atau sebab turunnya itu adalah tentang Walid bin Mughirah yang kemudian berdemonstrasi mengatakan, ikut saya, jalan saya ini enak, kalian pasti untung. Kalau kalian rugi, saya yang akan menanggung dosanya. Kalau kalian kenapa-kenapa, saya yang akan menanggung bebannya. Maka Allah mengkritik kepongahan itu dengan mengatakan, nggak bisa, setiap dosa itu akan ditanggung oleh si pendosa itu sendiri. Nggak bisa lu bilang, oh saya kan ikut dia, berarti dosanya ke dia dong. Enggak, lu juga akan dapetin tuh dosanya. Apakah dia akan dapetin juga dosanya? Iya, dia akan dapetin dosanya, tapi bukan karena dosa lu diambil dan diberikan kepada dia, melainkan karena dia mendapatkan dosanya sendiri lantaran dia men-trigger orang lain atau mengedukasi atau memprovokasi orang lain untuk ikut ke jalan kesesatannya dia. Jadi itu dosa dia tersendiri yang juga akan menambah dosanya, yaitu bukan hanya karena dia telah melakukan keburukan, tapi karena ngajak, men-trigger, memprovokasi orang untuk masuk ke dalam jalan keburukan itu. Itu persis yang disampaikan oleh Allah dalam Suratul Ankabut ayat 13, bahwa setiap orang akan memikul dosanya sendiri dan dosa-dosa lain di samping dosa-dosa yang telah dilakukannya. Penjelasan tentang ayat ini itu dijelaskan dalam salah satu hadis Nabi riwayat Imam Muslim, bahwa siapapun yang membuat tradisi atau edukasi yang jelek, maka baginya dosa kejelekan yang telah dia lakukan, dan baginya juga dosa kejelekan itu yang dilakukan oleh orang-orang yang masuk ke dalam kejelekan itu lantaran ke-trigger oleh orang tersebut. Tapi si orang yang melakukannya ini juga tetap mendapatkan dosa atas kejelekan yang dia lakukan, walaupun karena ikut-ikutan. Enggak, kata Nabi, mau lu ikut-ikutan, tapi kan lu telah diberikan akal dan hati oleh Allah secara independen, secara berdaulat untuk memilih mau ikut apa enggak. Makanya kata Nabi, ingat, kullukum ra'in wa kullukum mas'un an ra'iyatihi. Setiap kamu itu pemimpin dan diberi infrastruktur untuk memimpin, yaitu akal dan hati,
Dan dari sana kalian memilih apa yang akan kalian pilih, dan setiap pilihan akan dipertanggungjawabkan. Kalau itu dosa, maka akan kembali dosa itu kepada kalian. Kalau itu kebaikan, maka akan kembali pahalanya kepada diri kalian. Makanya dalam ayat lain Allah katakan, in ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Kalau kamu berbuat baik, kebaikan itu akan kembali kepada dirimu sendiri. Gak usah khawatir, wah Bib saya udah melakukan sedekah nih, tapi sembunyi-sembunyi gak ada orang tahu, Bib gimana nih? Gak usah khawatir, pasti Allah balas. Tapi kan di akhirat doang, Bib. Enggak, di dunia juga akan Allah balas. Allah janji akan dilipatkan 700 kali lipat setiap kebaikan yang lu lakuin. Bahkan bukan dibalas setimpal, tapi berkali-kali lipat atas kebaikan yang lu lakuin. Begitu juga kejahatan. Bib, saya udah